Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Anak-anak solih dan solihah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, jika anak-anak solih dan solihah sudah cuci tangan, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama agar kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran. Sikap berdoa L H S all smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, materi, hidup rukun, ungkapan, dan bilangan. Silakan anak-anak solih dan solihah menyiapkan buku dan alat tulis masing-masing. Mari kita belajar bersama-sama. Ayo mengamati. Coba anak-anak solih dan solihah amati gambar yang ada di layar. Gambar pertama, gambar apakah itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Gambar pertama itu adalah gambar sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik yang sedang berbincang-bincang. Lalu gambar yang kedua, gambar apa ya itu? Ya, betul sekali. Gambar yang kedua itu adalah gambar seorang guru dengan bersama anak muridnya yang sedang membersihkan halaman sekolah. Lalu gambar yang ketiga, gambar apa ya itu? Iya, gambar yang ketiga itu adalah gambar warga masyarakat yang sedang membersihkan jalan. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan salah satu contoh hidup rukun di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan gambar yang telah kita amati bersama-sama, kita tahu bahwa kita semua menginginkan suasana damai di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Misalnya, ketika di rumah, maka semua anggota keluarga perlu menjaga kerukunan. Nah, kerukunan telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49 ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara saudaramu
yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, kita sebagai makhluk Allah wajib untuk menjaga kerukunan sehingga timbul sebuah kedamaian. Selanjutnya, ayo membaca. Yuk kita baca teks bacaan yang ada di layar bersama-sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayah dan ibu menyayangi Syifa dan Syafiq. Suatu hari, ayah dan ibu membawakan buah tangan untuk Syifa dan Syafiq. Syifa mendapatkan buku cerita. Syafiq mendapatkan mainan. Syifa dan Syafiq berterima kasih kepada ayah dan ibu. Syifa dan Syafiq tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, coba anak-anak amati kata yang ditulis miring dan berwarna merah. Ya, ada 2 kata yaitu ada buah tangan dan buah hati. Apa ya itu artinya? Yuk kita cari tahu. Nah, buah tangan artinya oleh-oleh. Sedangkan buah hati artinya anak. Buah tangan dan buah hati termasuk ungkapan. Apa ya ungkapan itu? Ada yang tahu mungkin? Ada yang sudah mendengar? Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, ungkapan itu terdiri dari 2 kata sehingga menghasilkan arti atau makna yang berbeda dengan kata asalnya. Nah, sekarang coba anak-anak amati contoh ungkapan. Ada kepala dingin, banting tulang, rendah hati, besar kepala. Kepala dingin itu memiliki arti sabar dan tenang. Banting tulang memiliki arti kerja keras. Lalu rendah hati memiliki arti tidak sombong. Yang terakhir, besar kepala memiliki arti sombong. Nah, anak-anak bisa mencari tahu contoh ungkapan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali contoh-contoh ungkapan selain yang sudah Ustazah contohkan di layar. Selanjutnya, ayo membaca. Dengarkan Ustazah ya. Ustazah akan membacakan teks bacaan yang ada di layar. Syifa senang mendapatkan buku cerita dari ayah dan ibu. Syifa membaca buku cerita di perpustakaan kecil di rumahnya. Setelah selesai membaca, Syifa menyimpan buku cerita di rak buku. Coba kita lihat rak buku milik Syifa. Perhatikan susunan buku-buku di dalam rak.
Di rak buku milik Syifa terdapat banyak sekali buku. Mari kita kelompokkan buku-buku tersebut. Masing-masing kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu sama dengan 1/10. Kita hitung terlebih dahulu buku yang berisi 10. Ada berapa yaitu? Coba anak-anak hitung. Ya, ada 6 ya. Ada 6 kelompok buku yang berisi 10 buku. Atau kita sebut juga dengan 60-an. Lalu sisanya itu ada berapa ya? Ya, betul, ada 7 buku. Jadi satu kelompok yang terakhir atau yang sisa itu terdapat 7 buku atau 7 satuan buku. Jadi barisan tumpuan buku tersebut ada 60-an buku dan 7 satuan buku. Banyak buku ada 67. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba amati gambar yang ada di layar. Gambar pertama ada satu kubus satuan. Nah, jika kubus satuan itu disusun menjadi 10 kubus, maka akan membentuk 10 kubus menjadi satu kubus puluhan. Kubus puluhan yang berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, agar anak-anak solih dan solihah paham, yuk kita berlatih terlebih dahulu. Coba amati gambar yang ada di layar. Nah, terdapat 10 kubus puluhan. Ditambah 3 kubus puluhan. Lalu ditambah lagi 8 kubus satuan. Nah, 10 kubus puluhan itu sama dengan 100. Lalu 3 kubus puluhan itu sama dengan 30. Lalu 8 satuan itu sama dengan 8 satuan. Nah, jika ditotal atau dijumlahkan itu berarti 100 ditambah 30 ditambah 8. Berapa ya totalnya? Ya, betul. 138. Jadi, banyaknya kubus ada 138. 138 itu dibaca 138. Selanjutnya, coba anak-anak hitung ada berapa jumlah seluruh kubus yang ada di layar. Yang pertama itu ada 10 kubus puluhan, lalu ditambah 7 kubus puluhan, yang terakhir ditambah 7 kubus satuan. 10 kubus puluhan sama dengan 100. Lalu 7 kubus puluhan itu sama dengan 70. Lalu 7 satuan tetap 7 satuan. Berarti 100 ditambah 70 ditambah 7. Banyaknya kubus berarti ada 177. 177 dibaca 177. Alhamdulillah,
materi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa L H S or smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya anak-anak solih dan solihah sudah belajar bersama Ustazah Ita. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.